Materinya tentang tabel periodik unsur, anak-anak, ini masih punya hubungan erat dengan materi terdahulu, masih ada hubungannya dengan konfigurasi elektron, masih ada hubungannya dengan elektron valensi, kadang juga masih bisa dihubungkan dengan bilangan kuantum. Karena di awal-awal ini semua babnya adalah beruntun. Mengapa ini perlu dipelajari? Karena saat ini kita ketahui bahwa unsur kimia yang sudah dikenal itu jumlahnya ada 118. Agar mempelajarinya mudah, agar teratur dan sebagainya, maka perlu dibuat suatu sistem pengelompokan unsur-unsur tersebut. Nah, sistem pengelompokannya dikenal sebagai tabel periodik unsur. Gambarnya seperti ini, tabel periodik unsur itu ya. Ada 118 unsur, terus diberi berbagai warna untuk membedakan antara satu tempat dan tempat yang lain. Ini punya maksud semua. Warna ini punya maksud semuanya. Nah, terus apakah tiba-tiba tabel periodik yang ada itu tiba-tiba seperti ini, anak-anak? Ternyata tidak. Ini melalui perkembangan yang luar biasa, seperti model atom kemarin ya. Model atom awalnya kan dari Democritus, Dalton, dan sebagainya. Tabel periodik juga sama, tidak ujuk-ujuk bahasa Indonesia, tiba-tiba gitu ya. Tidak tiba-tiba seperti ini, tapi melalui proses yang sangat panjang. Awalnya unsur nggak begitu banyak. Orang-orang cuma mengelompokkannya jadi unsur logam dan non-logam. Itu pertama kali pengelompokan. Kemudian makin banyak unsur, tidak cukup ternyata. Karena ada unsur yang bersifat di antara logam dan non-logam. Dikenal hukum triad menurut de Brenner itu. Jadi unsur itu menjadi 3-3 berpasangan. Nggak cukup juga ternyata. Baru ada orang Prancis yang ahli pianis Prancis membuat tabel periodik namanya Octave Newlands, namanya Newlands orangnya. Tabel periodiknya dikenal sebagai oktav. Itu juga nggak sempurna, anak masih banyak kekurangan, baru disempurnakan oleh orang Rusia, namanya Mendeleev. Dia bisa memprediksi sifat unsur baru yang belum ditemukan dan sebagainya. Sakti gitu ya, tabel periodiknya. Tapi juga belum sempurna. Baru ini yang mulai sempurna. Sekitar tahun 1914 yang dikemukakan oleh Moseley. Dia membuat satu tabel periodik berbeda dengan tabel periodik sebelumnya. Ternyata itu lebih diterima karena lebih sempurna. Apa dasarnya? Kalau tabel periodik sebelumnya itu menggunakan kenaikan nomor massa sebagai bahan penyusunannya, kalau Moseley tidak, tapi menggunakan kenaikan nomor atom. Jadi nomor atom 1 di sini, nomor 2 di sini, disusun detail sampai terakhir di sini nomornya 118. Itu ya. Jadi dasar penyusunan tabel periodik modern itu menggunakan kenaikan nomor atom, bukan kenaikan nomor massa. Kemudian di dalam tabel periodik itu dikenal dua istilah penting anak-anak, yaitu ada yang disebut sebagai golongan atau grup, kemudian dikenal sebagai periode. Ada dua istilah ya. Ada istilah golongan, ada istilah periode. Nah, golongan itu yang mana? Golongan itu yang vertikal, kolom vertikal berarti ini. Ini satu golongan, begitu ya. Ini juga satu golongan. Ini satu golongan. Semua yang vertikal ini disebut sebagai satu golongan. Sampai totalnya ada berapa ini, anak? Ini sampai ke sini. Ternyata jumlahnya ada 18. Jadi ada 18 golongan. Dari 18 nanti kita kenal ada dua, ada golongan utama, ada transisi yang kita detailkan setelah ini. Kemudian ada juga istilah periode, anak-anak. Periode itu adalah garis mendatar. Ini gitu ya. Ini itu juga periode. Ini periode. Yang jumlahnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi di dalam tabel periodik itu dikenal ada 18 golongan dan 7 periode. Istimewanya, anak-anak, ternyata unsur-unsur yang disusun dalam satu golongan itu memiliki kemiripan sifat yang sama. Jadi litium punya kemiripan dengan natrium, dengan kalium, rubidium, dan sebagainya. Sifat yang dimaksud bisa sifat fisika maupun sifat kimianya. Masalah sifat kimia, sifat fisika, kita detailkan minggu depan ya. Itu harus terpisah membahasnya dengan yang materi hari ini. Begitu. Fokusnya hari ini cuma ini. Anak-anak bisa memprediksi ada di golongan berapa unsur itu, ada di periode berapa unsur itu. Jadi sangat mudah targetnya.
Nah, di tabel periodik anak-anak, tadi kan ada 18 golongan. Sudah saya singgung juga bahwa akan dikelompokkan menjadi 2 grup, yaitu ada grup utama atau main group, golongan utama, kemudian ada golongan transisi. Nah, untuk menentukan golongan ini ternyata ada hubungannya dengan konfigurasi elektron kemarin, terutama di bagian elektron valensinya. 2 golongan awal, ini adalah golongan A, golongan utama. Konfigurasinya berakhir di sini, NSX. Jika X-nya 1, itu di golongan ini, golongan 1. Jika X-nya 2, ada di sini, golongan 2. Terus, yang di sebelah kanan, ini juga dikenal sebagai golongan A, main group juga. Jadi ada 2 posisi ya. Di kiri ini main group atau grup golongan A, ini juga golongan A. Bedanya ini anak-anak di valensinya. Kalau ini valensinya cuma NSX saja, kalau ini ada P-nya. Misalkan S2, P3. Nah, ini ada di sini nanti. Ini juga masuk golongan A. Yang di sini adalah golongan 3A, di sini 4A, di sini 5A, sampai golongan 8A. Terus, di antara 2 golongan utama ini ada di sini, yang dikenal sebagai golongan transisi, atau golongan B. Lah, konfigurasinya anak berakhirnya di sini. NSX, N-1D pangkat Y. Misalnya yang kemarin itu ada 4S2 3D6, ada 4S2 3D2, dan sebagainya itu ada di sini. Ada golongan transisi. Sementara yang di bawah ini, itu dikenal sebagai golongan transisi dalam. Karena posisinya ada di sini harusnya. Habis 57, nomor atomnya adalah 58. Habis 89 adalah 90. Ada di sini anak-anak. Harusnya ke sini posisinya. Cuma kalau ini saya taruh di sini, tabel periodiknya aneh. Ini jadi panjang begitu. Daripada panjang, yang ini dipotong. Ditaruh di bawah. Ini disebut sebagai deret lantanida, yang ini ya. Karena dimulai dari unsur lantanida. Kemudian yang ini disebut sebagai deret aktinida. Karena dimulai dari unsur aktinium. Nah, itu untuk pengenalan secara umum dari tabel periodik. Selanjutnya, blok warna-warna itu punya maksud anak-anak. Ini maksudnya. Jika hurufnya dibuat warna hitam, misalkan litium, berilium, magnesium ini ya, yang hitam-hitam, itu menunjukkan bahwa unsurnya berwujud padat. Ini padat, solid. Kalau ditulis warna biru, raksa, bromin, ini wujudnya adalah cair. Kalau yang warnanya coklat, hidrogen, nitrogen, terus oksigen, fluorin, klorin, dan gas mulia, ini wujudnya adalah gas. Sedangkan yang berwarna abu-abu, ini wujudnya belum ditemukan, belum ditentukan anak-anak. Karena apa? Unsurnya baru ketemu. Belum stabil dalam suhu ruang, makanya belum didapatkan wujud aslinya. Itu masih sebatas eksperimen. Semoga dalam waktu dekat ini kita sudah tahu wujud aslinya seperti apa. Misalkan muskovium ini wujudnya apa? Terus nihonium ini apa wujudnya? Tunggu ya, mungkin 10 tahun lagi akan ketemu wujud aslinya. Setelah itu ada sebutan khusus anak-anak. Golongan yang paling kiri adalah golongan 1. Ini golongan 1A ya. Main group itu dikenal sebagai logam alkali. Sifatnya basa. Alkali itu basa. Ini asam. Kok asam? Golongan 2A namanya alkali tanah. Yang ini transisi tadi, ini transisi dalam. Yang di sini anak-anak ada aluminium, gallium, indium, timah, thallium, tibal, sama flerovium. Ini sifatnya adalah peralihan. Logamnya itu agak lemah. Sedangkan di sebelahnya ada boron, silikon yang bentuknya zigzag ini ya. Sampai sini. Astatin, tellurium, antimon, germanium, silikon, dan boron itu dikenal sebagai metaloid. Banci istilahnya. Logam juga logam, non-logam juga non-logam. Sifatnya di antara logam dan non-logam. Di blok hijau, ini unsurnya non-logam. Kalau yang paling kanan itu gas mulia. Ini adalah pengetahuan awal terkait dengan wujud dan sifat unsur-unsur di tabel periodik.
Ini bukan target utama kita ya. Nah, target utamanya adalah sekarang anak-anak kita pecah per golongan. Nah, ini harus paham anak-anak. Kalau bisa dihafalkan anggota unsurnya tiap golongan, terutama golongan A. Kalau anak-anak hafal, nanti belajar kimia itu mudah. Misalkan ini, golongan 1A disebut golongan alkali. Anggotanya adalah hidrogen, litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Bagaimana menghafalnya agar mudah? Biasanya kita gunakan istilah jembatan keledai. Bisa dipakai ini ya. Nah, ini boleh dipakai jembatan keledainya. Atau anak-anak punya yang lain yang bisa dipakai mempermudah menghafal, itu boleh, silahkan. Ini hanya contoh saja. Terus apa sih ciri utama dari golongan 1A, anak-anak? Ternyata di sini ciri utamanya. Di konfigurasi elektron. Ayo, apa yang sama di antara semua konfigurasi elektronnya itu? Apa yang sama? S pangkat 1. S pangkat 1, betul. Semua berakhir di subkulit S, dan pangkatnya adalah 1, begitu ya. 1 disebut sebagai apa, Mbak? Kemarin, Mbak? Mas? Elektron? Valensi, betul. Jadi kalau golongan 1, elektron valensinya mesti 1. Ini pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, semuanya pangkat 1. Itu ciri utamanya ya. Kalau golongan 1, berarti valensinya adalah 1. Lah kemudian ini dipakai apa angka-angka ini? Ini kan kulit. Lah kulit itu menunjukkan periode anak-anak. Berarti natrium itu ada di periode 3. Kalium itu ada di periode 4. Francium itu ada di periode 7. Nah, gitu lihatnya. Itu ya kegunaan dari konfigurasi elektron. Golongan 2 sekarang. Atau golongan alkali tanah, anggotanya ini anak-anak. Helium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Cara menghafalkannya boleh pakai ini. Terus cirinya ini, kesamaannya ada di bagian mana? S pangkat 2. Pangkat 2, betul. Berarti kalau golongan 2A, valensinya semua 2. 2, 2, 2, dan sebagainya. Gampang ya? Yang penting harus hafal. Golongan 3, golongan boron atau aluminium. Anggotanya adalah boron, aluminium, gallium, indium, dan thallium. Ini TL, bukan TI. Kalau TI titanium, kalau TL thallium simbolnya. Cara menghafalkannya ini. Terus cirinya ini. Apa cirinya? Berakhir di subkulit S dan subkulit P. Dengan jumlah pangkatnya 3. 2 ditambah 1, 3. Ini juga sama. 2 ditambah 1, 3. Ini juga sama, anak-anak. 2, ini 1. Juga 3. D-nya nggak usah dihitung. Kalau sudah ada S sama P, D-nya boleh diabaikan. Sehingga jumlahnya adalah di 4S dan di 4P ini. 2 ditambah 1, 3. Ini sama. 2 ditambah 1 juga 3. Ini sama. 2 ditambah 1 juga 3. Itu golongan 3A. Lanjut, golongan 4A disebut golongan karbon. Anggotanya karbon, silikon, germanium, timah, timbal. Ini stannum, nama lain dari timah. Cara menghafalkannya ini, pakai body shaming dikit ya. Ayo ditiru, tapi kalau bisa cari yang lain, biar nggak ada body shaming-nya. Kemudian valensinya ini anak-anak cirinya. 4, ini 4, ini juga 4. Jadi valensinya semuanya adalah 4. Kalau golongan 5A, ini anggotanya. Nitrogen, fosfor, arsen, stibium atau antimon ya nama lainnya, sama bismut. Cara menghafalkannya ini, Mas Ilham ya. Terus valensinya begini anak-anak semuanya. 2 ditambah 3, 5, ini juga 5, ini juga 5, ini 5. Asalkan valensinya 5, dia masuk golongan 5A.
Lanjut, golongan 6A disebut sebagai golongan kalkogen atau oksigen. Anggotanya ini, oksigen, belerang, selenium, tellurium, dan polonium. Cara menghafalkannya ini, terus konfigurasinya berakhir di sini, berarti semua valensinya adalah 6. 2 ditambah 4, 2 tambah 4, ini juga 2 ditambah 4. Golongan 7 serupa, anak-anak. Ini gas-gas beracun semua ya, ini nggak boleh kehirup kita secara langsung. Kalau kehirup itu berbahaya sekali. Dalam konsentrasi sedikit bisa menyebabkan kematian. Isinya adalah fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Cara menghafalkannya ini, cirinya ini, valensinya 7, 2 ditambah 5, 2 tambah 5, ini juga sama 2 ditambah 5. Terus terakhir golongan A yaitu golongan 8 atau gas mulia. Anggotanya neon, helium, neon, argon, krypton, xenon, dan radon. Cara menghafalnya pakai ini boleh. Terus cirinya ini, valensinya adalah 8, anak-anak. 2 ditambah 6, 2 tambah 6, kecuali helium. Walaupun valensinya 2, helium itu bukan golongan 2A, tapi dia masuk golongan gas mulia. Diingat-ingat ya, khusus helium saja. Ini untuk golongan utama. Sekarang kita lihat yang transisi, anak-anak. Transisi itu di sini posisinya. Nah, ini ya. Terus gak kita ambil semua, yang diambil cuma skandium sampai zinc aja, yaitu di baris pertama. Ini harus ketahui anak kelas 10 dan kelas 12 SMA. Memulai golongan anak-anak berbeda. Kalau golongan A, itu tadi mulainya dari golongan 1. Ini. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Tapi kalau transisi tidak, mulainya itu dari sini. Dari golongan 3B. Satunya ada di sini. Duanya di sini. Mengapa? Itu berhubungan dengan konfigurasinya. Loh, ini kan 4S 3D. 2 ditambah 1 ketemunya 3. Makanya 3B memulainya. Yang ini berarti 4B, ini 5B, ini 6B, ini 7B. Lah yang unik anak-anak di sini. Ada 3 kolom, tapi golongannya sama, yaitu golongan 8B. Bagaimana membedakannya? Membedakannya dari konfigurasi elektronnya. Jika jumlahnya 8, 9, dan 10, semuanya masuk kategori golongan 8B. Tapi ini jumlahnya 8, ini jumlahnya 9, ini jumlahnya 10. Begitu. Lah yang ini bagaimana? Jumlahnya 11. Yang ini jumlahnya 12. Itu ciri untuk golongan transisi. Ada yang ditanyakan? Sampai di sini dulu. Itu semua di total, Pak Mister. Kenapa? Yang ini nggak usah dihafalkan, Mas. Yang ini, Mas. Ini di kelas 12 kita detailnya. Yang dihafalkan cuma yang golongan A dulu ya. Oke. Mister. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, Mas. Lanjut ya. Kesimpulannya. Jadi yang kita omongkan banyak tadi anak-anak, ternyata yang ini aja yang penting. Satu slide ini aja yang paling penting. Apa? Cara menentukan golongan dan periode. Kalau subkulit S pangkat 1 ya 1A. Kalau pangkat 2 ya 2A. Kalau S sama P, golongannya A juga. Tinggal dijumlah pangkatnya ya. 2 tambah 6 kan 8, 8A. Kalau S sama D baru golongan B. Ini lihatnya. Yang spesifik tadi di sini 8, 9, 10. Terus untuk menentukan periode, kita cari yang kulitnya paling tinggi dari konfigurasi elektron. Lah terus kayak apa sih penggunaannya? Penggunaannya begini anak-anak. Di golongan berapakah natrium itu? Di periode berapakah natrium itu? Asalkan kita tahu nomor atomnya, kita tahu anak-anak posisinya di tabel periodik. Gimana? Ya wajib dikonfigurasi dulu. Begini kan ya. Elektron valensinya berapa?
S1. Valensinya berapa? 1. Berarti kita bisa nyari golongan berapa yuk kira-kira unsur natrium itu? 1A. 1A, periodenya, kulit tertingginya? 3A. 3 lah begitu. 1A itu dari sini, karena valensinya 1, golongan A, karena berada di S. 3 ini, dari kulit tertingginya. Cara penulisannya, anak-anak, untuk golongan, angka Romawi baru huruf besar. Kalau periode itu angka biasa. Itu perbedaannya ya. Ini menggunakan sistem A dan B. Soalnya di Indonesia pakai A dan B. Kalau ini yuk, golongan berapa kira-kira? Dua A. 2A, betul. Periodenya? 3. Benar. Kalau ini? Golongan berapa? 6A. Berapa? 2, 4, apa 6? 6. 6, bagus. Mengapa 6? Karena berakhir di S sama P, kita jumlah 2 ditambah 4, ketemunya 6. Berarti 6A, begitu. Paham ya maksudnya ya? Periodenya? 3. 3, bagus. Ini, golongan berapa? 8A. 8A apa 8B? 8B. 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 Kenapa kok B kok bukan A? Karena belakangnya D. Pakai D belakangnya. Kalau ada S sama D, baru dia masuk golongan B begitu. Dari sini cukup ya. Kalau S itu golongan A. S golongan A. S sama P golongan A. Kalau S sama D golongan B begitu. Terus periode berapa Mas Mbak FE ini? 3. 4. 4, betul. Tertingginya di sini adalah 4. Paham ya? Paham. Alhamdulillah. Paham, Mantap. Mister. Biasa ini. Lagi ini. Golongan berapa? Golongan berapa yuk? 5A, bagus. Kalau kayak gini anak-anak yang D nomornya kan 3 kan ya? Ada S sama P kulitnya sama. Yang kita hitung S sama P-nya aja. 2 ditambah 3, 5. Berarti 5A. Begitu. Periodenya? 4. 4. Pinter. Kalau ini? B. 4B. Pinter sekali. Periodenya? 5. 5. Super anak-anak ini. Lanjut. Yang ini CS. 1A. Periodenya? 6. Pinter semua wes. Lanjut, terakhir radium. Golongannya? 2A. Periodenya? 7. 7. Ya. Jadi gitu caranya mendeteksi unsur ini di golongan berapa, periode berapa, harus tahu konfigurasinya, harus tahu elektron valensinya. Makanya materinya beruntun. Ada yang ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah, mantap hari ini. Kalau enggak, soal ujian nasional, anak-anak, ini bentuknya. Ini cara jawabnya ya, ini kerpeane. Nah ini begini. Ada unsur X, nomornya 19. Golongan berapa, periode berapa? Langsung aja konfigurasikan. Loh, begini kan? Ini sampai sini sama dengan AR. Berarti sisanya 4S, 1. Ini tak jawabannya. 1A, periodenya 4. Nah, gitu ya. Mudah loh ujian nasional itu. Ini lagi ujian nasional. Nomor atomnya 28. Gimana letaknya? Konfigurasikan langsung.
Ini konfigurasi elektron terakhirnya, ini elektron valensinya 2 ditambah 8. 10, berarti masuk berapa tadi? 8. 8. Berarti B. jawabannya A, begitu kan? Ya. Mudah. Ini ada unsur Y nomornya 29. Dikonfigurasi begini. Jumlahnya berapa elektronnya? Valensinya? 11. 11. Masuk golongan berapa tadi? 11 B. 1 1 B. B. 11 B. Periodenya 4. 4. Mantap. Berarti jawabannya yang ini, yang B ya. Iya. Ya. Bang. Ini nggak usah. Ini yang kita perlukan anak-anak, yang kanan. Soalnya begini, ya apa jawab P? Ion X2 min memiliki jumlah proton sebanyak 16. Maka letak unsur X dalam tabel periodik adalah perlu nggak sih ion itu sebenarnya untuk jawab soal ini? Kalau sudah ditanyakan apa diketahui proton anak-anak, ini nggak penting sudah ya. Proton itu kan bisa menunjukkan jumlah elektron kan begitu. Jadi protonnya 16, elektronnya juga 16. Berarti kita boleh langsung buat konfigurasinya itu. Ini kan yang ion, ini bolehlah kalau mau dibuat. Domain begini. Lah X-nya karena protonnya 16, berarti nomor atomnya 16. Kalau dikonfigurasikan begini, 1s2 berakhirnya di 3s2, 3p4. Berarti golongan berapa dia? 6A. 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 Periodenya Periodenya 3. 3, luar biasa. Berarti jawabnya gitu ya. Jawabannya yang A gitu. Tadi ada lagi satu kayaknya. Oh ini dia. Luwes muncul. Ada soal begini, ada ion positif. Konfigurasinya 1s2, 2s2, 2p6. Prediksikan letak unsur X. Nah, jawabnya anak-anak X2+, konfigurasinya begini. Berarti sudah memiliki berapa elektron saat melepas 2 elektron ini? 10. Saat melepas 2, dia sudah punya 10. Berarti sebelum melepas dia punya berapa? 12. 12. Berarti 12 yang kita konfigurasikan. Jadinya begini. Makanya dia ada di golongan 2A dan periode 3. Begitu. Bisa ya? Baik yang diketahui dalam bentuk ion maupun dalam bentuk atom netral. Ada yang ditanyakan sampai di sini?